Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Valencia. Sorry banget udah lama aku nggak upload video. Dan emang aku udah lama juga nggak ngelakuin explore, nggak ngelakuin penelusuran karena pandemi. Jadi sekarang aku mutusin mending aku buat video yang lebih banyak ngebahas tentang masalah spiritual, metafisika dan supranatural. Jadi aku kasih kesempatan buat teman-teman buat nanya seputar hal ini. Di video ini dari pertanyaan beberapa teman-teman, aku akan bahas garis besarnya aja ya. Untuk spesifiknya aku akan bikin video-video selanjutnya yang ngebahas lebih dalam satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa tujuannya ngelakuin penelusuran dan bikin channel ini? Gimana tanggapannya tentang pandangan orang yang anggap hal kayak gini sebagai hal yang aneh? Alasan aku, karena awalnya aku memang dapat karunia buat ngelihat makhluk astral. Terus juga aku bisa ngelihat ke masa lalu dan aku juga bisa ngelihat kembali, bisa lihat kejadian yang ada di tempat itu dari energi yang tertinggal. Maksud aku residu energi. Jadi aku sama temen awalnya iseng aja. Tapi akhirnya ngerasa seru juga nih. Ya, karena aku orangnya penasaran, aku coba beberapa kali ke tempat yang dibilang angker, tempat keramat atau tempat bersejarah. Di situ aku coba gali dan akhirnya berhasil. Akhirnya aku mutusin daripada aku cuma jalan-jalan aja, mending sekalian aku share buat teman-teman lewat YouTube. Kalau soal dipandang orang aneh itu udah biasa banget. Bahkan pernah dibilang juga ini orang gila kali ya gitu. Jadi buat aku itu udah biasa. Tapi buat aku sih terserah apa kata orang. Yang pasti aku bikin channel ini lebih untuk ngebuka wawasan dan berbagi buat yang mau tahu aja. Kayak gitu. Pertanyaan kedua yang berkaitan dengan mata batin. Mata batin itu ya menurut aku itu semacam mata spiritual yang sifatnya lebih ke mata roh. Yang kegunaannya itu bukan cuma ngelihat makhluk astral, tapi justru kita bisa ngelihat orang lebih dalam, memahami isi hati orang lebih dalam. Terus ya membaca isi hati orang, entah itu pikiran dia atau kondisi orang tersebut secara energi yang terpancar di tubuhnya. Dan dengan adanya mata batin juga kita jadi bisa menghadapi orang lebih baik. Ya kayak gitu. Cara buka mata batin gimana sih? Cara buka mata batin ini ada banyak cara, dari yang negatif sampai ke positif. Tapi yang umumnya itu buka mata batin itu dengan meditasi, dengan cara meditasi, dengan memfokuskan energi spiritual kita ke cakra Atsna, titik yang biasanya itu disebut orang sebagai letak mata ketiga. Itu ada di sini ya. Ini mata ketiga atau mata batin. Itu sama ya. Untuk soal cakra sendiri nanti aku akan bahas di kesempatan lain ya. Lebih dalam aku akan bahas lebih dalam di video ya, nggak selanjutnya, di kesempatan lainnya lah. Pertanyaan ketiga, pertanyaan soal dunia mereka. Apakah mereka punya lingkungan seperti kita? Contoh tempat hiburan atau belanja. Pertanyaan ini harusnya lebih spesifik ya. Ini ditujukan untuk dunia siapa, makhluk apa. Karena dimensi itu aku yakin ada puluhan bahkan sampai ratusan dimensi, ratusan lapisan maksud aku. Tapi dari pengalaman aku sendiri, yang pernah aku lihat langsung itu alam roh dan alam jin. Alam lainnya seperti alam siluman dan dewa, itu aku cuma pernah lihat wujudnya doang, tapi aku belum pernah nelusur ke alamnya. Jadi aku sebut aja salah satu alam astral ya, itu alam roh. Aku juga takut nyinggung beberapa pihak sih. Di sana tuh seperti dunia kita, ada aktivitas. Aku pernah lihat ada yang bertani, aku pernah lihat juga ada pasar, ada yang jualan kayak begitu. Tapi lebih mirip dunia manusia yang sebelum modern.
bukan kayak dunia manusia yang sekarang. Jadi mereka itu bisa dibilang lebih ketinggalan zaman lah. Secara kemajuan teknologi mereka masih kuno. Dan alam satunya itu alam jin. Yang aku lihat itu alam jin tuh gelap banget, dan bentuk mereka itu berantakan, mukanya itu serem banget. Tekstur kulitnya juga nggak banget aneh, mukanya aneh, tekstur kulitnya aneh, warna kulitnya aneh, pokoknya nggak sempurna banget ya. Di sini pun sama, mereka beraktivitas. Waktu itu aku pernah lihat mereka sama, ada yang mereka masak seperti itu. Mungkin waktu aku lihat itu rumah mereka, dan itu gelap dan banyak lampu-lampu yang aku lihat. Ada maksudnya lampu, ada lampunya tuh, tapi bukan lampu yang seperti lampu kita begini, lampu yang dipasang di rumah, bukan. Dia tuh kotak-kotak, cuman kayak warna hijau, warna merah kayak gitu, dan sekelilingnya tuh gelap sekali. Itu alam jin yang aku lihat. Kita lanjut ke pertanyaan keempat seputar roh gentayangan. Ini nggak ngikat untuk paham satu agama, tapi ini untuk universal ya. Pada dasarnya roh gentayangan itu ada karena pas dia meninggal menjelang ajal itu, dia masih terikat dengan kemelekatan dunia. Dia masih belum bisa merelakan keduniawiannya. Contohnya seperti harta, keluarga, ambisi, semuanya. Jadi kalau pada saat dia meninggal itu dia penuh dendam, otomatis dia akan jadi roh gentayangan. Sama juga dengan yang mati nggak wajar, kayak dibunuh, dirampok, diperkosa, apalagi bunuh diri. Mereka itu masih nyimpan dendam. Jadi mereka belum bisa merelakan apa yang menjadi jerat dunia bagi mereka di alam roh, ataupun memaafkan. Itu udah pasti jadi roh gentayangan. Mereka bakal terus kesiksa layaknya orang yang masih hidup. Bahkan mereka akan terus ngerasain rasa sakit terakhir yang mereka rasain saat sebelum kematian mereka. Jadi rasa sakit sebelum dia meninggal itu, sebelum ajal itu, pada saat dia meninggal akan dirasain terus menerus. Itu nggak enak banget ya, jadi roh gentayangan kayak gitu ya. Ada lagi juga kasus yang kontrak dengan iblis, contohnya pesugihan. Itu juga kalau meninggal akan jadi roh gentayangan. Bahkan mereka pada saat meninggal nanti sebagai roh, dia harus melayani tuannya. Tuannya itu ya, aku sebutnya iblis ya, katakanlah iblis lah. Biasanya kerja mereka ya berbuat jahat, menjerumuskan orang yang masih hidup. Jadi setan itu bukan entitas ya, tapi sifat. Iblis pasti setan, jin itu atau siluman bisa jadi setan. Roh manusia yang energinya negatif banget atau terikat kontrak dengan iblis juga bisa disebut setan. Udah pasti setan sih itu. Pertanyaan kelima, bedanya jin dan setan. Apakah kalau setan itu terlihat manusia, setannya sial? Setan itu lebih menggambarkan sifat, dan sementara jin itu entitas atau golongan makhluk. Nah, jin sendiri sifatnya seperti manusia. Itu ada yang baik dan ada yang jahat. Tapi hampir nggak ada sih yang baik sih. Hampir nggak ada yang baik. Jin nggak ada yang baik lah ya. Tapi kalau dibilang setan itu cuma jin, ya nggak juga. Roh manusia yang energinya negatif dan terlibat kontrak dengan iblis juga bisa dikatakan sebagai setan, karena sifatnya kan mencelakakan dan menjerumuskan manusia yang masih hidup. Kalau masalah setan, pas kita lihat dia sial, menurut aku itu enggak sih ya. Menurut aku enggak. Yang lebih tepatnya sih mungkin pada saat kita lihat dia kondisinya rupanya lagi rupa aslinya mungkin, atau mukanya itu lagi jelek-jeleknya atau lagi serem-seremnya, ya otomatis dia shock, dia kaget ya, dia nggak mau kita lihat gitu. Sama aja kayak manusia kan, kalau misalnya kita kita lagi jelek gitu, lagi kucel, kita juga nggak mau kan ketemu orang kan, pasti malu kan. Sama mereka juga sama kayak gitu. Pertanyaan ke-6,
apakah mereka punya agama? Nah, ini gimana ya? Ini aku nggak akan jelasin spesifik dan mendetail ya masalah ini. Tapi jawabannya aku jawab ada. Mereka punya agama. Oke, sekarang dari beberapa pertanyaan kalian udah aku rangkum dan aku jawab semua. Terserah kalian mau like video ini, share video ini, ataupun subscribe. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi buat yang mau dan udah support channel ini, thank you banget. Di video ini aku cuma jawab secara garis besar. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, kalian boleh tulis di komen. Dan di lain kesempatan bakal aku respon lagi. Thank you.